After 4 days of patient waiting for Japan's final word of surrender, the eager crowds in London got their reward. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay a tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and His mercies. Long live the King. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Hoirul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgih, Suhud, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar berita bahagia dari radio luar negeri bahwa negara Jepang telah kalah. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Itu kabar yang menggembirakan. Tapi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi menguasai negeri kita ini, dan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara kita. Oh, jadi begitu. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di negeri ini? Gimana kalau kita mengajukan proklamasi Indonesia ke Soekarno dan Hatta secepatnya? Saya setuju dengan usulan ya Tuan, karena waktu inilah waktu yang tepat untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Mendengar yang dibicarakan Hoirul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembira mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Hoirul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut, kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang semua, tenang. Saya harap kalian tetap kondusif. Kalau kalian semua sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, apa kabarnya ada? Kami terima banyak. Iya. Telepon nomor dia. Ibu, ada hal penting yang kami harus bicarakan dengan Soekarno. Sudah, mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu sebentar, saya panggilkan dulu kan masnya. Ya, Ibu. Siapa yang datang? Baru kali ini bicara. Baiklah. Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Memang apa? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa maksud kalian? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan untuk Indonesia secepatnya segera memproklamasikan kemerdekaannya. Karena inilah kesempatan bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang bisa menimpa kita apabila kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang? Terlebih kekuatan militer Jepang masih sangat kuat untuk menggagalkan rencana kita. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Sebaiknya kita mencari dulu sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI yang lain. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Mungkin pembicaraan ini cukup sekian karena sudah terlalu lama juga. Sebelumnya
Kami minta maaf kepada Bung karena telah lama mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa, silahkan. Keesokan harinya, Hairul Saleh dan Sultan Syahrir datang lagi ke rumah Soekarno bersama golongan pemuda yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah tugasnya ada? Oh, mencari kapas, ada di jalan, mari masuk. Wah, kebetulan sekali ya, tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Tokoh tua juga di sini. Ya, mari masuk. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tidak apa-apa. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri kan tahu bahwa kami golongan muda ingin Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian memang begitu menginginkan kemerdekaan Indonesia. Sama, saya juga. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujui jika Bung ingin kemerdekaan Indonesia? Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda. Kita harus melakukan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya berharap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Karena yang saya takutkan, Jepang nanti malah mengetahui rencana ini, Bung. Kita tahu kan, PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Ya, saya tahu jika PPKI memang dibentuk oleh Jepang. Tapi itu adalah satu-satunya jembatan bagi kita untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi, kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam rencana ini, Bung. Jadi maksudnya kita putus dengan Jepang, begitu kan? Saya tidak setuju. Kita harus melakukan rapat dengan PPKI terlebih dahulu agar nanti tidak terjadi masalah. Saya tidak akan mengikuti usulan kalian. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa para pemuda dan tokoh-tokoh berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung datang kemari. Kita sedang membicarakan tentang keinginan para pemuda ini. Memang apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar kalau tidak salah, mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu yang mereka inginkan. Tapi saya tidak setuju. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan dulu masalah ini tanpa para pemuda? Baiklah, saya setuju. Sebelumnya minta maaf. Bagaimana jika begini? Saya dengan para golongan tua akan mengadakan rapat terlebih dahulu. Jadi saudara sekalian bisa menunggu di luar. Pemuda keluar dari rumah Soekarno dan menunggu tokoh tua yang berunding. Jadi maksud Bung, kita tidak akan menyetujui keinginan para pemuda itu? Benar. Kan yang saya takutkan nanti malah terjadi pertumpahan darah. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Kemudian para tokoh muda beranjak masuk dan menemui tokoh nasionalis tua. Bagaimana dengan keputusan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang. Baiklah, kalau pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Akhirnya, para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Pukul 12 malam, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Ini saja, bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Hatta keluar Jakarta agar tidak pengaruh Jepang? Apakah kalian semua setuju? Tapi kemana kita akan bawanya? Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgah dan Latif karena mereka adalah anggota PETA. Baiklah, saya berikan dahulu. Bagaimana kalau kita membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang? Di sana dekat dengan markas PETA dan jauh dari pengaruh Jepang. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Latif, Hendra, Diningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada apa ya? Malam-malam begini bertamu kemari?
Maaf Bu, mengganggu istirahat Ibu, tapi ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Tidak apa-apa. Mari silahkan masuk. Kalau begitu tunggu sebentar ya, saya panggilkan dulu Kang Masnya. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Saya akan menemui mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan dengan saya. Apakah ini berkaitan dengan yang tadi siang? Begini Bu, kami datang kemari mendapat keputusan untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kalau kami tidak mau, Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Cepat ikut kami. Apakah ini sangat penting? ini sangat penting, Bung. Baiklah, kami akan pergi bersama dengan kalian. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas mau pamit dulu. Kang Mas ingin pergi dengan para pemuda itu. Kemana? Ke Karawang. Bolehkah saya ikut? Saya punya perasaan tidak enak tentang Kang Mas akhir-akhir ini. Baiklah, mari kita pergi. Bagaimana Bung? Sudah selesai bicaranya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berangkat sekarang agar lebih cepat? Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Akhirnya mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Ayolah Bung, ini adalah waktu yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung setuju. Maaf, saya tidak bisa. Kenapa Bung tidak paham juga? Negara ini butuh kemerdekaan dan kau, Bung Karno, harus memberikannya. Apa-apaan kalian ini? Kami hanya ingin Indonesia merdeka secepatnya. Namun Bung Karno menolaknya. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Bagaimana? Keputusan ada di tangan mereka berdua. Ya sudah. Bagaimana kalau masalah kalian ini kita bicarakan lagi dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Suparjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasionalis itu dibawa kembali ke Jakarta. Halo, kalian bawa kemana Bung Karno dan Bung Hatta? Ke Rengas Dengklok untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Bung Hatta. Saya yakin jika kita bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan terpenuhi. Saya akan membantu untuk meyakinkan Soekarno dan Bung Hatta. Apakah yang bicarakan ini bisa dipegang? Percayalah, saya akan meyakinkan tokoh nasionalis untuk menyetujui usul kalian. Ya sudah, sebaiknya Anda berangkat ke Karawang untuk menemui Soekarno dan Hatta. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju rumah Laksamana Maida di Jakarta. Selamat malam. Bisakah saya bertemu dengan Tuan Laksamana Maida? Mari Mas Tan. Baik, tutup. Terima kasih. Jadi apa? Kenapa Tuan datang di zaman saya? Apakah ada masalah yang Maaf Tuan, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami ingin menanyakan, apakah benar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu? Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya, ia mendengarnya dari siaran radio. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Begini, jika Tuan Maeda mengizinkan, boleh kami minjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok. Rencananya, kami akan melaksanakannya besok pagi. Apa Tuan keberatan? Tidak sama sekali.
Lalu apa yang harus kita siapkan? Rencananya, kami akan menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya bersama di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang jika kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana jika saya, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Anda saja yang menyusun naskahnya? Benar, sebaiknya mereka lah yang menuju ruang makan. Bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka menunggu di sini, menunggu kita. Ayo kita pergi ke ruang makan untuk menyusun naskah proklamasi. Mereka pun menuju ke ruang makan Laksamana Maida. Di sana, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah proklamasi bersama. Biarkan saya mencatat. Baiklah. Bagaimana dengan pembukaannya? Saya sudah memikirkannya. Bagaimana dengan proklamasi? Sepertinya itu cocok untuk naskah ini. Ya, bagus. Lalu, bagaimana dengan isinya? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir terlebih dahulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ya, itu bagus. Karena naskah ini menyatakan kemerdekaan. Itu kan pembukaannya. Sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bagus. Sekarang semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Alhamdulillah, sudah selesai. Ya sudah, sekarang mari kita temui para pemuda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ruang tamu di tempat para pemuda menunggu. Di sana, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Maaf Sayuti Melik, bisakah Anda mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bu. Ya sudah, kalau begitu selesaikan naskah ini dengan cepat. Baiklah. Ini Bung naskahnya dan ini salinannya. Tapi siapa yang akan menandatangani naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini yang menandatanganinya? Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, sekarang naskah ini sudah selesai. Sekarang yang kita pikirkan adalah di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat. Bagaimana kalau di lapangan IKD saja? Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah itu di lapangan Ikada, pasti akan menimbulkan bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana kalau kita membacakan teks ini di rumah Soekarno? Saya setuju. Mungkin dengan itu, tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. BM Diah yang turut andil dalam perumusan naskah tersebut melihat naskah asli yang dibuang, berniat untuk mengambilnya kembali, karena merasa sepertinya akan dibutuhkan. Dini harinya, pada tanggal 17, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung, para pemuda telah berkumpul. Jika tidak segera dimulai, mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar. Bung Hatta masih belum datang. Saya ingin menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Ya sudah, silahkan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu.
Baiklah. Maaf Bu Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya haruslah. Itu kan simbol kalau kita sudah merdeka. Ya sudah, biarkan saya mengurus benderanya. Saya akan meminta Fatmawati untuk menjahitkannya. Ya sudah Bu, biar saya mencari yang berbeda. Ya saya permisi dahulu. Silahkan. Wikana, tolong panggilkan Fatmawati. Baik, Karno. Sesaat kemudian Fatmawati datang. Iya, ada apa Kak Mas? Memanggil saya? Tolong jahitkan bendera merah putih. Dan lagi beri kain merah putihnya. Entahlah, tapi seingat yang sudah dibuat. Pokoknya, Kang Mas ingin ibu membuatkannya sekarang. Maaf, terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Lagi pula persiapannya juga belum selesai. Memang siapa apa? Persiapan untuk pengibaran bendera. Sekarang benderanya sedang dijahit oleh Fatmawati. Sebentar lagi juga akan beres. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu yang sudah Suhud cari. Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya. Mereka disambut dengan antusiasme yang penuh oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak daripada sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, ditandatangani Soekarno-Hatta. Kemudian dikibarkannya bendera merah putih oleh Latif dan Suhud sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran sangsaka merah putih, maka sejak itu bangsa kita telah lepas dari belenggu penjajahan. Namun kemudian yang harus mereka lakukan adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan itu.